Sejumlah rumah sakit mulai menyediakan layanan vaksinasi demam berdarah denggi atau infeksi virus denggi. Meski belum terlalu dikenal, vaksinasi berbayar ini mulai diakses sejumlah warga di Surabaya yang meyakini vaksin bisa mengurangi resiko penyakit DBD. Sejak akhir 2023, sejumlah daerah melaporkan angka kasus demam berdarah dengue yang kini disebut infeksi virus dengue dengan tren peningkatan. Kasus infeksi ini disertai kematian pasien yang juga tinggi. Untuk mengurangi risiko keparahan yang bisa berujung kematian, sejumlah rumah sakit di Surabaya mulai menyediakan vaksinasi DBD. Ada sejumlah rumah sakit, diantaranya Dr. Suwandi, Siloam, dan Vincentius Apollo RKZ. Tetravalent dengue vaksin atau TDV adalah salah satu vaksin yang digunakan untuk melindungi dari berbagai jenis virus dengue, seperti DENV1 sampai 4. Vaksin ini mengandung virus dengue yang dilemahkan untuk merangsang pembentukan dan produksi antibodi. Vaksin bisa diberikan untuk anak usia 6 dan dewasa 45 tahun. Vaksin ini mengurangi efek samping atau gejala bahaya dari demam berdarah, infeksi denggi ya. Apa itu bahaya dari infeksi denggi? Biasanya adalah perdarahan hebat ya, kemudian adanya renjatan atau shock yang pada akhirnya menyebabkan kematian. Nah, dampak dari infeksi denggi yang berbahaya itu bisa ditekan dengan pemberian vaksin denggi. Untuk mendapatkan vaksin ini, Anda harus merogoh kocek antara 700 sampai 800 ribu rupiah untuk satu dosis dengan 2 kali suntikan, dengan jarak 3 bulan dari suntikan pertama. Sejumlah warga mengaku yakin dengan vaksin ini bisa mengurangi risiko DBD sehingga harga vaksin yang berlaku untuk saat ini bisa dimaklumi. Karena untuk mengurangi dampak kalau kena DB nanti ya, menjaga-jaga untuk antibodinya biar lebih bagus supaya nggak lebih parah ya kalau kena DB ya. Peneliti vaksin dari Universitas Airlangga Surabaya, Fedik Abdul Rantam mengungkapkan, vaksin bekerja untuk menetralisir virus dengan menstimulasi terbentuknya antibodi. Namun jika antibodi gagal terbentuk, justru bisa meningkatkan virus makin banyak dan dikhawatirkan terjadi antibody dependent enhancement atau ADE. Meski begitu, kasus semacam ini belum ditemukan di Indonesia. Karena vaksin aman untuk dengue itu adalah jika mempunyai netralisasi yang cukup tinggi. Dan artinya di sini, kalau tidak tinggi antibodi yang ditemukan, maka bisa terjadi efek yang namanya antibody dependent enhancement. Jadi ini justru menyebabkan infeksi virus dengue ke manusia tambah banyak, meningkat begitu. Bagi yang antibodinya, kemampuan netralisasinya rendah. Orang dengan penyakit autoimun atau yang memiliki penyakit berkaitan dengan daya tahan tubuh yang lemah dilarang menerima vaksin DBD. Adapun efek samping vaksin DBD ini, biasanya penerima vaksin mengalami nyeri dan bengkak di tempat suntikan, terasa gatal, sakit kepala, sampai ketidaknyamanan pada tubuh. Namun jika gejala itu terjadi berkepanjangan, Anda disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.